Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang platform yang akan dimanfaatkan untuk publikasi atau nanti mengonlinekan landing page-nya gitu ya. Nah, yang umum atau yang sudah terbiasa kita dengar yaitu menggunakan namanya domain dan hosting. Cuma nanti akan kita bahas lebih lanjut kira-kira seperti apa sih penjelasannya dan yang dibutuhkan itu minimalnya seperti apa. Yang pertama, secara alur konsepnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah websitenya atau landing page-nya itu sendiri. Jadi pada bagian pertama ini adalah landing page yang akan di-develop atau akan dibuat. Nah, ini menjadi salah satu kebutuhan pertama ya. Kemudian setelah website ini jadi atau landing page yang kita buat itu selesai, itu akan diupload atau akan kita online-kan. Nah, online itu berarti dari landing page yang dibuat akan diupload ke server. Nah, materi hari ini adalah kita akan membahas tentang server yang digunakan atau media atau platform yang akan digunakan untuk melakukan publikasi dari landing page. Tujuannya apa gitu ya? Tujuan server ini adalah satu, landing page terpublikasi secara online sehingga bisa diakses oleh siapa? Oleh user. Nah, user inilah yang nantinya akan kita jadikan sebagai metrik pengukuran. Maka tahapan ketiga setelah nanti diupload ke server adalah kita memanfaatkan metrik pengukuran untuk mengevaluasi hasil dari landing page yang telah dibuat. Ini gambaran secara umum. Nah, kita mulai yang pertama, ada namanya adalah dedicated server ya. Jadi server itu dibagi menjadi beberapa kelompok atau beberapa kategori. Nah, yang paling umum atau yang paling utama, yang paling besar itu ya, itu namanya adalah dedicated server. Dedicated server sendiri biasanya digunakan oleh korporasi atau sebuah perusahaan atau sebuah startup yang skalanya sudah besar. Artinya mereka membutuhkan spesifikasi server yang tinggi. Spesifikasi itu apa ya? Misalnya satu, jumlah datanya sudah tinggi. Yang kedua, traffic pengunjung gitu ya. Pengunjung harian itu sudah mencapai mungkin jutaan gitu ya. Kalau di Indonesia ya seperti marketplace gitu ya, atau sosial media atau instansi tertentu. Nah, gambaran secara umum dedicated server ini berarti ada kita memiliki sebuah server sendiri. Otoritas keseluruhannya adalah ada di kita. Artinya satu server ini tidak dibagi dengan orang lain, baik secara hardware maupun secara software, baik secara memori maupun secara penyimpanan maupun secara bandwidth. Semuanya menjadi hak milik atau otoritasnya sepenuhnya menjadi hak milik kita. Jadi kalau diibaratkan gitu ya, dedicated server itu adalah sebuah rumah. Jadi kita beli sebuah rumah, ya bebas gitu ya, kita mau mendekorasi, kita mau mengatur jumlah kamarnya mau berapa gitu kan, atau kita mau melakukan perubahan-perubahan tertentu, itu bebas, terserah kita. Itulah konsep dari namanya dedicated server. Kalau secara simpelnya adalah dedicated server itu berarti satu komputer. Misalnya kita punya sebuah komputer, nah satu komputer itu kita gunakan secara sendiri. Mau saya punya laptop nih, ya udah saya gunakan secara bebas nih. Mau saya isi file apa, dia mau saya gunakan berapa banyak, itu bebas. Namanya dedicated server. Nah, cuman secara privacy maupun secara otoritas, dedicated server ini paling bagus. Tetapi kekurangannya adalah dari sisi biaya gitu ya. Artinya biaya yang dikeluarkan jauh lebih tinggi karena kita harus memanage secara keseluruhan sendiri. Cuma seperti kita membangun rumah gitu kan. Itu kan biayanya juga membutuhkan lumayan cukup besar dibandingkan dengan yang kedua. Nah, yang kedua atau yang lebih grade-nya di bawah dari dedicated server ada namanya VPS ya, atau virtual private server. Jadi
karena isunya adalah layanan yang sangat mahal tadi. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan datanya belum terlalu tinggi sekali gitu ya, masih cukuplah dengan spek-spek yang lumayan, maka kita belum membutuhkan yang namanya dedicated server. Makanya dibutuhkan biasanya tahapan berikutnya adalah VPS atau virtual private server. Virtual private server ini dari satu dedicated server tadi dipecah menjadi beberapa. Misalnya satu dedicated server memiliki penyimpanan 1 tera nih, jadi 1 tera ini dipecah menjadi 10 ya, sehingga nanti alokasinya masing-masing berapa nih, 1 gigaan gitu ya, atau 100 giga, masing-masing 100 giga. Sehingga apa gitu ya, dari sisi operasional, dari sisi biaya lebih terjangkau. Tetapi VPS ini masih memiliki lumayan otoritas gitu ya. Secara fisik kita jadi satu dedicated server. Tapi di masing-masing VPS ini memiliki otoritas sendiri-sendiri. Jadi kalau kita ibaratkan VPS itu sama seperti apartemen gitu ya. Bangunannya satu. Tapi orang yang di sana nyewa apartemen, kamarnya kan sendiri-sendiri tuh apartemennya. Di sana punya otoritas untuk listrik sendiri, untuk dekorasi ruangan sendiri, untuk pasang internet sendiri, semua aksesnya sudah dikelola sendirian. Tetapi secara manajemen keseluruhan itu masih dalam satu bangunan gedung ya. Begitu pula dengan VPS ini. Secara fisik ya masih terintegrasi dengan dedicated server tadi. Tetapi secara umum dia memiliki otoritas sendiri-sendiri di masing-masing VPS. Nah, kalau kita ibaratkan lagi, simpelnya adalah kita punya sebuah laptop gitu ya. Kemudian laptop itu kita partisi menjadi drive C, drive D, dan drive E. Nah, masing-masing drive ini bisa kita anggap sebagai VPS. Jadi drive C berjalan sendiri, drive D berjalan sendiri, drive E berjalan sendiri. Baik, yang selanjutnya ya. Jadi dari VPS ini kemudian ada lagi nih, ketika kebutuhannya masih sedikit. Misalnya gini, kita masih mau nyoba-nyoba nih, kita masih pemula atau awal sekali sehingga traffic aja belum ada. Kemudian kalau untuk landing page itu kan kebutuhan datanya juga kecil ya, paling cuma berapa MB gitu ya, paling maksimal ya 10 MB, nggak mungkin lebih dari 50 MB, kecuali mungkin size dari image-nya cukup besar, tapi itu kan bisa kita kompres menjadi kecil, paling maksimal ya cuma 50-an MB itu sudah cukup. Maka sebenarnya VPS ini juga belum dibutuhkan, tapi kalau mau menggunakan VPS lebih bagus. Kenapa? Karena kita bisa mempelajari konfigurasinya secara lebih maksimal. Tapi nanti bisa kita gunakan yang lebih simpel ya, dari pecahan dari VPS. Ya, sebelum kesana kita lihat beberapa penyedia VPS. Jadi VPS ini ada yang berbayar, ada juga yang gratis gitu ya. Yang berbayar banyak, tinggal nyari VPS saja, itu sudah luaran, dan biasanya modelnya itu adalah per bulan gitu ya. Jadi kita langganan per bulan mungkin sekian dolar, $5 atau $10 gitu ya. Nah, makanya ketika kita menggunakan layanan berbayar seperti VPS, karena modelnya adalah per bulan, maka ketika kita sudah ada income, itu yang paling direkomendasikan. Tapi ketika belum ada, masih tahap trial and error gitu kan, masih tahap uji coba dan lain-lain, kita bisa menggunakan layanan-layanan gratis yang disediakan. Dan ini ada cukup banyak sekali, bisa dimanfaatkan gitu ya. Salah satunya adalah layanan yang disediakan oleh Google, namanya Google Cloud. Google Cloud ini menyediakan layanan yang cukup lumayan, VPS-nya. Kita bisa memilih sendiri mulai dari OS-nya, mau digunakan apa sebagai server gitu kan, termasuk di dalamnya memorinya, kemudian juga dari kapasitas penyimpanannya. Jadi sini ada beberapa yang direkomendasikan, misalnya ada Google Cloud, kemudian yang kedua ada Amazon. Punyanya Amazon ada mengeluarkan namanya AWS, itu juga free,